Wa ammat tamaimu, adapun tamaim, jimat-jimat, fahiya, maka tamaim itu syai'un, sesuatu, yuradu minhu, diinginkan dari sesuatu itu, tatmimu amril khair, penyempurna perkara kebaikan, wa tatmimu amri daf'idh dhar, dan penyempurna perkara penolakan madarat. Wa dzalika syai'u, dan sesuatu yang dijadikan penyempurna perkara kebaikannya atau penyempurna perkara penolakan madarat, itu lam yu'dzan bih, tidak ada izin, la syar'an, baik secara syariat, wala tajribatan, dan juga tidak ada secara uji coba. Maka dari sini kita bisa lihat apa definisi tamaim. Dijelaskan di sini syai'un, sesuatu, berarti sesuatu ini berfaedah umum, apa saja. Syai'un, sesuatu, apa saja. Yang penting dari sesuatu itu yang diinginkan adalah tatmimu amril khair, penyempurna perkara kebaikan, penyempurna perkara kemaslahatan, penyempurna perkara kesehatan, masuk amril khair, supaya mendatangkan kemaslahatan, penyempurna untuk mendatangkan kebaikan, penyempurna untuk mendatangkan keselamatan. Hadza tamaim. Jadi dua fungsi. Fungsi yang pertama, tatmimu amril khair, penyempurna perkara kebaikan, penyempurna perkara keselamatan, penyempurna perkara tambahnya rezeki, masuk semuanya. Dengan tamaim ini akan menjadi sempurna rezekinya. Dengan tamaim ini akan menjadi sempurna keselamatannya. Hadza makna tatmimu amril khair. Fungsi yang kedua, wa tatmimu amri daf'idh dhar, dan penyempurna perkara penolakan madarat. Dengan ini akan sempurna penolak balak. Dengan ini akan sempurna penolakan wabah dan musibah. Nah, tapi ingat, sesuatu yang dijadikan tatmim ini penting. Sesuatu yang dijadikan penyempurna ini lam yu'dzan bi, enggak ada izin. Enggak ada izin. La syar'an wala tajribatan, baik ditinjau dari syariat maupun ditinjau dari uji coba. Berarti jikalau sesuatu yang menjadi penyempurna keselamatannya atau penyempurna penolakan bala tapi dapat izin dari syariat, maka itu bukan namanya tamaim. Bukan namanya tamaim. Jikalau ada secara uji coba, itu bisa penolak bala, secara uji coba bisa menyembuhkan penyakit atau bisa mendatangkan maslahah secara uji coba, tahulah itu ada, maka itu bukan namanya tamaim. Bukan namanya tamaim. Jadi untuk menilai itu tamaim, yaitu jimat yang itu dilanggar, yang dilarang oleh syariat, kita harus paham dulu apa itu tamaim. Maka dikatakan tamaim dari tamma, tamaim dari tamma yatimmu, atamma yutimmu, penyempurna. Jadi tamaim itu apa fungsinya? Penyempurna. Dia itu maknanya penyempurna. Penyempurna terbagi menjadi dua. Penyempurna dalam hal kebaikan, kemaslahatan, dan yang kedua penyempurna di dalam penolakan madarat. Dia sebagai penyempurna terhadap dua perkara, imma penyempurna kebaikan
wa imma penyempurna kepada sebuah kemadharatan. Jelas? Poin yang kedua, penyempurna ini itu enggak ada izin dari syariat dan tidak ada izin dari tajribah. Maka kalau dua perkara tadi itu ada, maka itu dihukumi tamaim. Kita belajar selanjutnya, hukmu ta'alluqit tamaim. Apa hukum menggantungkan jimat? Ima di rumah, wa ima di mobil, wa ima di sepeda motor, wa ima di badan kita gantungkan itu jimat. Jawabannya, yakunu syirkan asghara. Hukumnya yakunu syirkan asghara. Itu bisa menjadi syirik kecil. Kapan itu? Idza taqada, apabila dia meyakini annaha sababun lidzalik, bahwasanya jimat-jimat itu sebab untuk amril khair dan sebab daf'u adh-dhar, ya, sebab daf'u adh-dhar. Dia meyakini hanya sebagai sebab. Tapi kenapa dikatakan syirik kecil? Ingat, dikatakan syirik kecil karena sebab-sebab yang kamu katakan tadi lam yu'dzan bihi syar'an wala tajribatan, tidak diizinkan baik secara syariat maupun secara uji coba. Itu enggak ada. Itu enggak ada. Coba kalau ada, maka menjadi boleh. Nah, karena tidak ada izin dari syariat dan uji coba, maka itu dihukumi syirik kecil. Dihukumi syirik kecil. Selama dia meyakini ini hanya sebagai sebab, ini hanya sebagai sebab, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu muharraman, dan jimat tadi bisa menjadi haram. Bisa menjadi haram. Kapan menjadi haram? Idza kana allaqaha lizinah, apabila dia menggantungkannya untuk berhias. Untuk berhias. Jadi dia pingin gaya-gaya gitu kan, berhias supaya ganteng. Antum kenapa pakai kalung yang pewanjang dari rumput Jepang gitu kan? Dari rumput Jepang. Dia pakai kalung dari rumput Jepang atau kalung dari gedebok. Tahu gedebok enggak? Dari pisang gitu kan? Wah, piye kok? Wah, mantep ganteng kok yang ini. Nah, kalau semisal ini antum meyakini semisal ini, fahuwa muharramun, maka itu hukumnya haram. Kenapa dihukumi haram? Limusyabahatihi, karena liajli musyabahatihi, karena ada penyerupaan, ada kemiripan. Man yusyriku asyirkal asghara, semisal ada kemiripan dengan orang yang menyekutukan Allah dengan syirik kecil. Jadi walaupun anda tidak meyakini ini apa-apa, wala sebab wala apa gitu kan, maka dengan anda melakukan kayak gini, ini itu menyerupai orang yang melakukan syirik kecil, yang itu meyakini sebagai sebab. Lihat ya, tasyabbuh ini penting di sini. Menyerupai itu memiliki hukum tersendiri. Walaupun anda nggak meyakini apa-apa, hanya lizina, hanya berhias, tapi kalau anda memakai itu jimat-jimat itu dengan anda tanpa meyakini apa-apa, dengan tanpa anda meyakini apa-apa, hanya untuk berhias saja, mempercantik diri atau apa, maka itu bisa dihukumi haram. Karena apa? Tasyabbuh, menyerupai dengan orang-orang yang menyekutukan Allah dengan syirik yang kecil. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa menyerupai kaum, maka dia bagian darinya. Baik, terusnya wa yakunu syirkan akbara, dan menggantungkan jimat itu bisa dihukumi syirik besar. Bisa dihukumi syirik besar. Kapan itu? Idza taqada, apabila dia meyakini annaha binafsiha, bahwasanya zat dirinya, zatnya itu bisa tangfa'u, memberikan manfaat, wa tadurru, dan bisa memberikan madarat. Nah, jikalau jimat-jimat tadi zatnya bisa memberikan manfaat
zatnya bisa memberikan manfaat madarat, maka itu menjadi syirik besar.